Bank ini tutup jam 4 sore, tapi ada pegawai yang tidak pernah pulang. Nama saya Sarah, saya bekerja di sebuah bank pemerintahan yang menempati bangunan peninggalan Belanda. Gedungnya besar, kokoh, dan sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Banyak orang bilang gedung itu berwibawa. Bagi saya, gedung itu seperti masih bekerja. Bukan hanya menyimpan uang dan dokumen, tapi juga sesuatu yang tertinggal. Ini pengalaman pertamaku. Ruang arsip lama berada di lantai bawah. Jarang dipakai. Lampunya redup dan bau kertas tua sangat menyengat. Setiap kali saya turun ke sana, suhu selalu turun drastis. Padahal asam mati. Suatu sore, saat membuka lemari besi, saya mendengar langkah kaki pelan di belakang saya. Saya kira satpam. Pak? Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di belakang saya. Tapi jelentai, tidak ada bayangan siapapun. Sejak hari itu, setiap turun ke arsip, saya selalu merasa ada yang berdiri terlalu dekat. Pengalaman kedua saya. Di ruang penyimpanan lama, masih ada mesin ketik Belanda. Sudah berdebu. Tidak terhubung listrik. Suatu malam saya lembur sendirian. Sekitar jam 9, terdengar suara. Seperti orang sedang mengetik. Saya membuka pintu ruang penyimpanan. Mesin ketik itu diam. Namun di kertasnya, muncul satu baris tulisan baru. Sudah waktunya pulang. Padahal, tidak ada siapapun selain saya di lantai itu. Pengalaman ketiga, ini bukan saya yang mengalami langsung, tapi diceritakan oleh office boy senior yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Sore itu, setelah bank tutup, ia menyapu area teller lama yang sudah tidak digunakan. Tiba-tiba ia melihat 3 orang mengantre di depan kaca teller. Mereka berdiri rapi, diam, menghadap lurus ke depan. Saat office boy itu mendekat, ia sadar pakaian mereka bukan seragam modern. Pria-pria itu mengenakan pakaian bank zaman kolonial, dan yang membuat lututnya lemas. Kaki mereka tidak menyentuh lantai. Beberapa detik kemudian, antrean itu menghilang. Namun jelentai. Tersisa bekas sepatu basah berjejer rapi. Pengalaman keempat saat itu saya lembur. Gedung sudah sepi. Saat melewati ruang rapat lama, pintunya terbuka sendiri. Dari dalam, keluar bau tembakau dan kayu tua. Di ujung meja duduk seorang pria Belanda. Kulitnya pucat kebiruan. Berkumis tebal. Di dada kirinya ada lubang besar. Seperti bekas tembakan. Ia mengetuk meja. Rapat belum selesai. Ia berdiri di belakangnya. Muncul beberapa sosok lain. Pegawai Belanda dan pribumi berdiri menunduk tanpa suara. Setiap pria itu melangkah maju. Lampu dilengket mati satu persatu. Saat jaraknya tinggal 2 meter, lampu koridor menyala. Semua sosok itu menghilang bersamaan, namun bau tembakau itu bertahan sampai pagi. Pengalaman kelima. Ini penampakan paling jelas yang pernah saya alami. Lampu ruang arsip tiba-tiba mati. Dalam gelap, saya mendengar napas berat di belakang leher saya. Saya menyalakan senter ponsel. Cahayanya mengenai seorang pria berdiri sangat dekat. Wajahnya rusak, seperti terbakar. Seragam banknya hangus. Ia tertawa, tawanya menggema di ruangan. Saat lampu menyala kembali, sosok itu menghilang. Namun di lantai, tersisa bekas telapak kaki hitam. Seperti bekas arang. Saya masih bekerja di bank itu. Masih melewati lorong yang sama. Masih mendengar suara mesin ketik. Padahal semua sudah komputerisasi. Karena di bangunan peninggalan Belanda itu, ada pegawai yang tidak pernah resign dan tidak pernah meninggalkan tempat kerjanya. Kalau kamu pernah masuk gedung tua dan merasa diawasi,
Mungkin kamu tidak salah perasaan. Subscribe Catatan Horor karena tidak semua tempat kerja pernah benar-benar ditinggalkan.